Assalamualaikum Kang Bro. Ini saya akan membagikan ilmu yang saya dapatkan dari belajar otodidak tentang dunia otomotif. Ini adalah diagram skema jalur starter untuk motor Beat ISP tahun, ya intinya ya Beat ISP lah, tahun 2000 berapa itu, ke apa ya, apa 2017 ke atas ya. Intinya yang starter halus gak pakai dinamo. Nah, pertama-tama saya akan jelaskan dari aki dulu. Oh, sebentar. Biar jelas, saya akan jelaskan dulu komponen-komponen yang dibutuhkan waktu starter halus itu mau hidup. Yang pertama itu aki. Nah, sini ada aki. Di sini ada relay kaki 4. Pakai pulpen aja biar gak bingung. Nah, di sini ada relay kaki 4 ya. Relay kaki 4. Terus di sini juga nggak fokus. Nah, ada relay kaki 5. Di sini ada juga kotak switch rem kanan kiri, dan di sini juga ada starter dan switch standar samping. Ini ECM atau ECU, dan ini stator atau bahasa jadulnya itu spool lah. Nah, dan di sini ada juga sensor CKP. Ini sensor CKP ini sama dengan pulser. Ini bahasa kerennya sensor CKP namanya. Nah, pertama-tama kita akan bahas dulu waktu kunci kontak off. Waktu kunci kontak off ya, kabel yang sudah standby ini kabel ini. Jadi kabel negatif aki itu warna hijau dengan kode G. G itu green itu hijau. Kalau ya ini kode-kode ini pakai bahasa Inggris semua. Kalau nggak tahu bahasa Inggris ya belajar lagi lah bahasa Inggris dulu dikit-dikit, nggak apa-apa ya. Nah, ini kabel hijau ini udah kabel massa, dia menuju ECM. Dia standby di situ waktu kontak on. Dan ada juga kabel positif aki, ini menuju ke ECM juga melalui fuse ya, fuse bahasa Inggrisnya itu fuse, atau kalau bahasa Indonesianya itu spring 5 ampere. Dan juga ada arus positif menuju relay kaki 4 melalui spring 25 ampere. Nah, dan juga ada arus positif juga menuju relay kaki 5. Ya, ini harus standby. Jadi waktu kontak on, waktu kontak off, arus ini sudah ada 1, 2, 3, 4 dari relay kaki 5 ini ya. Nah, lanjut, setelah kontak on, jeglek. Ini kontak on ini mengeluarkan arus langsung ke ECM ya. Warna kabelnya itu warna red black itu merah hitam langsung ke ECM. Dan di sini juga ada gak kelihatannya soalnya garisnya terlalu kecil. Nah, ini ada juga arus yang menuju ke relay kaki 4 dan relay kaki 5 dicabangkan ke ECM juga. Dan ada arus juga ke switch rem kanan kiri melalui
screen 10 ampere. Nah, ini di saat kunci kontak on, ini arus ini sudah standby. Ini ke relay kaki 5, relay kaki 4 harus standby, dan switch rem kanan kiri, dan juga ada juga arus standby waktu kontak on itu di relay kaki 4 untuk negatifnya. Nah, di saat positif dan negatif ini bertemu, maka relay kaki 4 ini akan aktif dan mengeluarkan arus ke relay kaki 5. Nah, dia standby di sini waktu kunci kontak on. Lanjut di saat motor mau dihidupkan, sebentar apaan dulu biar enak. Di saat motor mau di starter, ya, pertama-tama ya standar samping ini harus diangkat dulu. Kalau nggak diangkat ya percuma, nggak akan hidup dia, karena standar samping ini merupakan apa ya, masa, tapi bukan masa utama. Tapi tetap kalau ini standar samping ini nggak diangkat, motor nggak akan hidup. Makanya di saat motor hidup itu standar samping turun ke bawah, motor akan mati. Istilahnya kurang masa. Ya. Ini diangkat, lalu switch rem kanan kiri itu pegang, nah, ditarik ya, ditarik di starter. Setelah itu di starter. Nah, waktu di starter ini akan mengeluarkan arus di sini dari ECM ini, mengeluarkan arus ke relay kaki 5. Nah, ini langsung nyambung di saat ada arus di sini. Nah, ini akan nyambung ke yang ini, yang tengah ini, untuk starter, yang pin yang tengah ini, yang ini. Nah, di saat sudah nyambung arus ini, kabel ini dengan ini sudah nyambung ya. Nah, arus dari aki ini sudah masuk ke sini, nah, masuk ke ECM melalui relay kaki 5. Nah, setelah masuk, nah, dia akan dikirimkan ke stator. Nah, di stator ini akan terjadi medan magnet. Nah, di saat terjadi medan magnet itu akan berputar. Nah, di saat berputar, sensor CKP ini mendeteksi adanya magnet berputar dan mengirimkan sinyal ke ECM. Nah, lalu ECM ini disalurkan ke bagian-bagian yang itu, yang komponen-komponen yang menghidupkan mesin itu, seperti bensin, pengapian, kompresi, bagian itu sudah. Nah, setelah motor hidup jreng gitu ya. Nah, setelah hidup nah, ECM ini akan memutuskan arus ini akan diputus. Nah, setelah arus ini diputus, di relay kaki 5 ini akan pindah, arusnya akan pindah. Nah, arusnya itu akan pindah ke pin yang ini, pin yang tengah, yang dua tapi yang sebelah kanan ini akan pindah. Nah, setelah ini connect ya, yang tengah ini connect. Nah, stator ini kan tadi berputar ke kanan. Tadinya waktu starter itu berputarnya ke belakang. Setelah hidup dia akan berubah ke kanan, dan dia akan berfungsi sebagai pengisian. Nah,
dikirimkanlah ke ECM, lalu di ECM disalurkan melalui kabel ini. Nah, kabel ini drag ke sini, lalu ke ini nih. Nah, ke sini relay kaki 4 dikeluarkan. Nah, jadi terus ke baterai, lalu disimpanlah ke baterai sini. Nah, begitu ceritanya. Nah, jadi di relay kaki 4 itu ada dua fungsi. Di relay kaki 5 itu ada dua fungsi. Satu, yang ini untuk pengisian ralat, yang ini untuk pengisian, dan ini untuk starter. Itu berubah di saat kabel ini terhubung atau diputuskan. Di saat dia terhubung, dia akan menjadi jembatan penghubung untuk starter, ya, untuk menghidupkan ini. Nah, setelah hidup, arus ini akan terputus, maka relay kaki 5 ini akan berpindah ke pengisian, pindah ke sini, dan jalur ini akan terhubung. Pindah ke sini, jalur ini akan terhubung, lalu ke api. Begitulah ceritanya. Ya, sekian dari saya. Semoga video ini dapat dimengerti lah buat adik-adik atau bapak-bapak atau kakak-kakak yang ingin tahu tentang jalur starter ACG atau starter bit halus, yang tanpa dinamo. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.